Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam Allah semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya hingga pengikutnya sampai hari pembalasan. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan menyaksikan video mengenai tentang masalah haji, hikmah haji di dalamnya, makna-makna haji di dalamnya. Kita ikuti yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Haji Nur Hasan SHMU. Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kenapa kok bersyukur kepada Allah? Mas Haris belum berangkat loh, sudah melaksanakan syukuran. Syukuran itu kan dari syukur yang berakhiran A. Kalau setiap akhiran A mesti makan. Mesti makan. Saya yakin. Akhiran A mesti makan. Kan begitu Mas Haris ya. Oleh sebab itu maka kenapa Mas Haris bersyukur pada Allah padahal dia belum berangkat? Karena tidak semua warga Indonesia itu bisa melaksanakan ibadah haji, walaupun dia sehat, walaupun dia punya duit, kaya apapun belum tentu bisa naik ibadah haji, karena harus inden duluan. Mas Haris kalau nggak salah hampir 15 tahun Mas ya? 7 tahun. 7 tahun. 2009. Kecuali memang Mas Haris kan ikut bomel ini, ikut pemerintah. Tapi kalau mau ikut patas tentunya 180 juta. Kalau di bawah itu memakai undangan raja lewat Malaysia itu 140 juta. Nah, kalau ikut bomel tidak ada kue, tidak ada akuanya di VIP itu. Lah, kenapa seperti itu? Ya karena Mas Haris merupakan orang yang diberikan oleh Allah untuk kemudian dipanggil di tahun ini. Makanya orang-orang Arab itu kalau memanggil anaknya itu, kalau dipanggil umpamanya Joni gitu, kalau orang Arab manggilnya Pak Joni itu, kalau saya panggil Joni, dia bilang lebih gitu, lebih saya penuhi panggilanmu ya Abdi, kan gitu orang Arab. Maka ketika kita ibadah haji, talbiyahnya Mas Haris adalah labbaika Allahumma labbaik. Perbanyak kita untuk selalu membaca itu, insya Allah kita segera ibadah haji. Tapi yang terpenting adalah kalau saya mensitir, meminjam kalimatnya mantan Bupati Probolinggo, Pak Hasan Amiruddin, kalau ingin ibadah haji itu yang pertama kali adalah banyak silaturahim. Kepada siapa itu? PBRI, BNI, banyak silaturahim. Kata beliau, saya meminjam kalimat Mas Haris banyak itu. Sehingga yang tidak banyak silaturahim ke bank itu ya sampai sekarang. Lama. Nanti panggil Pak. Bapak, tentunya banyak teman-teman yang melaksanakan ibadah haji itu tidak paham manasiknya. Jadi kalau Bapak besok mau ibadah haji, manasiknya dulu kuatkan. Banyak yang tidak memahami manasik. Itu yang kemudian kita harus merasa berdosa sebenarnya kalau tidak membantu mereka memahami manasik itu. Semoga Mas Haris sudah memahami itu. Contoh aja begini, banyak orang yang belum paham untuk doa minum air zam-zam. Minum air zam-zam aja masih banyak tidak paham doa itu. Mas Haris hafal kan? Ya. Saya khawatir nanti banyak orang yang minum air zam-zam, saya tanya begini, Bu, sudah hafal Bapak apa doa air zam-zam? Belum Pak. Doa apa yang hafal? Ya banyak Pak.
Kalau begini doanya gimana? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Itu doanya apa itu? Nggak tahu Pak begitu. Masih banyak yang nggak tahu juga. Tanya Pak Imam Subhan, nggak tahu doa apa tadi itu. Nggak tahu itu. Lah oleh sebab itu maka itu harus difahami. Manasik itu difahami. Seperti tawaf. Banyak orang nggak paham apa sih tawaf itu. Kenapa kok suruh tawaf? Harusnya manasik itu yang diberikan. Apa sih yang disebut umrah itu? Apa yang disebut haji? Itu harus diberikan harusnya itu. Maka tentu kalau orang banyak beranggapan bahwa ibadah haji itu sampai 30 hari lebih, itu dianggapnya adalah ibadah semuanya. Padahal ibadah haji kita itu tidak lebih dari 7 hari. Tidak lebih itu dari 7 hari. Lainnya itu rekreasi. Lainnya hanya rekreasi kan. Indonesia itu semuanya rata-rata haji tamattu. Haji tamattu itu adalah umrahnya didahulukan daripada hajinya. Maka kalau umrahnya didahulukan, hajinya baru terakhir, itu namanya bayar fidyah. Dam. Ya, dam. Nah, ini dam itu darah. Yang benar itu bayar fidyah. Apa fidyah yang diberikan itu? Menyembelih seekor domba, mengeluarkan darah. Darah itu dam. Tapi karena di Arab itu banyak orang-orang kini, kebanyakan orang umpun keluarga saya ya. Madura. Ini orang Madura ya. Amat dama begitu. Hati-hati Mas Haris, ada dam itu, ya toh. Karena kemudian kalau dam kumpul 400, disembelihnya cuma gini. Hada min Muhammad wa Hasan Allahu Akbar. Hada min Muhammad Haris Iqbal Allahu Akbar. 20 orang-orang sudah pergi. Disembelih sampai 50, 350-nya sudah tidak disembelih. Hatinya mukimin umpun itu. Hanya orang-orang mukimin kaya-kaya itu. Lebih baik bayar kepada negara. Itulah situasi yang tidak difahamkan kepada mereka. Mas Haris tentunya harus paham itu. Bagaimana, kenapa tawaf itu? Kenapa Allah perintahkan tawaf? Falyattawafa fil baitil atiq. Maka tawafal engkau di rumah tua. Ka'bah itu kan rumah tua. Rumah tua. Mas Haris ini saya tadi lewat di sini, di situ melihat ini yang digantung ya. Ada ayatnya Pak ya, ada ayatnya. Ayat Al-Qur'an. Pak Hardi beliau hakim itu. Dek Samsul ya. Gitu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Hajinya Mas Haris atau kita itu hanya untuk Allah itu. Ini surah Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Hanya kepada Allah. Nah, Mas Haris itu hanya kepada Allah. Mas Haris ibadah haji bukan untuk menjadi kakang kemenang. Pak Santoso masih lama pensiun. Mas Haris bukan karena ibadah haji atau mungkin untuk haji untuk jiran. Tetapi untuk Allah. Diperkuat oleh Allah itu pada surat Al-Baqarah ayat 197 itu Allah menyatakan begini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu itu untuk Allah, bukan untuk siapa. Wa atimul hajja wal umrata lil jiran, tidak. Wa atimul hajja wal umrata lil abukah, tidak. Lillah, kepada Allah. Maka Mas Haris besok kalau datang dari ibadah haji kemudian tidak disebut Haji Haris Hikmawan, jangan marah Mas. Jangan marah ya, jangan marah. Karena begini, saya punya cerita keluarga saya, adiknya bapak saya almarhum namanya Kiai Marzuki, karena dia punya pondok di Sampang, sudah meninggal. Ketika ibadah haji dengan istrinya, saya dan adik-adik saya semuanya jemput di belakang asrama haji itu. Kan di belakang, tidak boleh di depan, karena memang zaman dulu tidak pakai kartu, walaupun sekarang mungkin tidak bisa masuk ya, black itu. Di belakang, ketika om saya datang, yang kulit itu pakai itu, adik-adik saya bilang begini, Om Marzuki, engkau berdiri om gitu. Mohon maaf Pak Kiai yang tidak paham, Pak Zohar yang tidak paham bahasa Sanskerta, tidak paham bahasa Sanskerta. Om Marzuki, engkau berdiri om, nggak noleh om saya, nggak noleh. Om, engkau berdiri om, nggak noleh. Kemudian saya dan rombongan itu dari depan. Kemudian
adik saya bilang, oh Masuki sampian ini dipanggil-panggil, kalau kolok tak dulu nyantur kok lah dari budian. Apa katanya om saya? Benyok apa bila? Ya menebakkan om mulai dalam. Ya Om Marsuki colon haji rek. Loh, betul Pak, itu bukan fiktif itu, jadi betul. Nah, saya titipkan Mas Aris untuk besok kalau Muhammadiyah teman-teman begitu datang, ada panggil haji gitu. Takutnya Mas Aris begitu. Apa? Haji. Begitu saya Ustaz. Ini ada Pak Haji Taufik, ada Pak Haji Muhlasan. Lanjutkan Pak Yai. Saya lanjut. Maksud saya, karena dua kalimat itu dari Allah, saya hanya menyampaikan kepada Mas Aris, termasuk kepada kita besok kalau mau ibadah haji, betullah banyak silaturahim ke bank, kata Pak Hasan Aminuddin, dan kita lillah, bukan siapa-siapa, lillah. Baru itu akan menjadi mabrur. Berikutnya yang saya sampaikan, kenapa Baitul Atiq kita dipahami? Banyak orang kan cuma begini Pak ya. Begitu sampai untuk Tawaf Qudum, kalau kita karena itu adalah haji kita adalah haji tamattu, tentu Tawaf Qudum itu menjadi umrahnya kan gitu. Di situ banyak orang yang tidak paham. Saya dulu ketika tahun 2002 menjadi petugas, kemudian ada orang Kota Anyar sudah sepuh, dia tukang pijat. Kemudian dia bilang, dia duduk gitu, Bu, mi tojo ban Bu. Iya kau mesem lagi, mesem. Le berempat kau terang Bu. Tak tahu le berempat kau. Allah Karim, yang dosa ini Pak Mulason. Mana Pak Mulason? Kalau dulu bukan Pak Mulason, dia bukan ya. Tadi dulu Pak Haji Senewi, mertuanya Pak Anak. Kalau sekarang ada orang nggak paham tawaf berapa yang dosa Pak Mulason. Karena beliau komandannya Pak Nasir. Betul kan ya? Betul. Nah, Bapak Pak Haris tentunya kalau Allah menyebutkan wal yattawafa bil baitil atiq, itu pahami baitil atiq itu mana, apa yang dibaca kan gitu kan. Sehingga orang begini. Begini. Orang itu sampai begini dulu. Kan di kalung ya, anunya itu Pak. Buatan Pak, doanya kan digantung gini ya. Sampai begini orang tidak paham itu. Apaan kok doa Pak tak hafal Pak sambil gemeter gini, tremor gitu. Ya, ini yang salahnya tetap kasih haji, harusnya diberitahu tak manasik itu. Bahwa tawaf itu adalah merupakan perbuatan siapa? Perbuatan malaikat. Perbuatan malaikat itu. Ketika Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya toh, ketika berfirman itu, maka malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu Al-Baqarah ayat 30. Kalau menurut Alvin ada di sebelah kanan bawah. Wa yasfiku dima. Dulu manusia itu, katanya malaikat, selalu mengadakan pertumpahan darah, selalu bersengketa, berebut kekuasaan. Itu malaikat bilang begitu dengan bangganya, ya etnosentrisnya malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kami selalu bertasbih ya Rabb, kami selalu memujimu ya Allah, kami selalu mengagungkan Engkau. Ngapain kau ciptakan kembali manusia untuk jadi pemimpin? Pak, Al-Quran 30 juz 114 surat 6.236 ayat. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Adam itu manusia pertama di dunia. Tetapi Al-Quran menyebutkan Adam itu adalah khalifah. Yang menyebutkan Adam itu manusia pertama, Injil. Maka kadang-kadang juga kita menyatakan Adam itu dipunishment oleh Allah karena dia makan buah khuldi. Khuldi itu perkataan syaitan, bukan perkataan Allah. Maka kemudian ketika etnosentris malaikat itu, Allah hanya berkata, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu malaikat dari apa yang tidak kau ketahui. Cuma cukup begitu Allah. Malaikat itu sudah tersungkur bersujud kepada Allah. Sudah tersungkur bersujud kepada Allah. Kemudian dia tawaf itu di arsy Allah.
Apa tawafnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tawafnya dia. Allah hanya cuma bilang inni a'lamu ma la ta'lamun, tersungkur itu. Coba kalau kita Pak Kepala bilang, Pak Agung besok masuk, Pak Agung. Pak Agung 3 hari tidak masuk, nggak tersungkur karena bukan malaikat, ya kan? Itu tawaf Pak, tawaf subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pak Agung ngetok kan Pak Agung? Ya, karena saya dengan Pak Agung itu saudara Pak, bukan sahabat, saudara saya dengan Pak Agung. Cuman sekarang dia sudah menjadi lebih saudara dari Mas Edi. Ya, hanya itu saja, itu harusnya kita paham. Tetapi ketika 70 ribu tahun dia malaikat itu tawaf di arsy Allah, Allah kemudian tersenyum, malaikat turun kau ke Baitul Izzah, tawaf di sana, tawaf di Baitul Izzah. Cuma hanya bilang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tahu Allah kemudian, hai malaikat, buatlah olehmu di bawah di bumi untuk tetap kau tawaf. Maka dibuatlah di Baitul Atiq itu. Dulu kan cuma hanya begini Pak. Kalau Bapak Mas Haris nanti ke museumnya Mekah ya, ke sana, lihat hanya cuma sebongkah gini Pak, sebongkah. Dan itu belum ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kan setelah banjir ya, adanya Hijr Ismail setelah banjir, pembenahan. Lah, sampailah kepada itu malaikat tawaf. Setelah itu Adam turun ke bumi. Kemudian Adam pun karena dipanisman, kemudian dia merasa dosa, kemudian di pengakuan dosa. Kemudian apa kalimatnya Adam? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu Adam. Pengakuan dosa Pak. Nah, kita mengaku dosa kepada Allah berapa kali bertasbih? Makanya para ulama berkata, langit bertasbih, bumi berzikir, Baitul Atiq. Kemudian setelah Nabi Adam selesai peradabannya, kemudian digantilah peradaban Nabi Ibrahim, Abul Anbiya itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim tawafnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, ditambah itu hil aliyil azim. Maka karena itu tawafnya Nabi Ibrahim seperti itu, Mas Haris harusnya tawaf dengan Ibrahim. Karena salawat yang kita baca salawat Ibrahimi, bukan hanya salawat Muhammad tetapi salawat Ibrahim. Banyak yang tidak memahami tawaf itu, apalagi masalah sa'i, apalagi masalah wukuf di Arafah, lontar jumrah. Banyak jemaah haji kita yang tidak paham. Harusnya itu ada manasik yang memberitahukan kalau itu adalah begini. Pak, kalau itu sudah tahu kita tawaf, nangis Pak. Nangis ketika kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sementara tawaf itu sudah menanggalkan status sosial kita, pakai ihram. Pakaian ihram itu menanggalkan pakaian status sosial kita. Presiden kek, tukang cukur kek, termasuk tukang sampah pun dia pakai ihram, menanggalkan status sosial. Di hadapan Allah sama saja, hanya dibedakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawaf, masih tawaf. Kalau sa'i ada kata Bu Haris, dengar nggak kira-kira ini Mas? Dengar ya? Ada semoga dengar. Sa'i itu adalah perjuangan seorang ibunda, Jadi Bu Haris tentunya kalau sa'i tidak nangis karena dia tidak paham manasiknya. Banyak Pak yang orang, mohon maaf mungkin yang teman-teman di sana ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Alhamdulillah. Ingat Pak, mau menyium Hajar Aswad itu sunnah. Sementara kalau tidak bisa cium cuma begini, bismillahirrahmanirrahim. Sementara menyikut orang itu adalah dosa. Apalagi orang open dia Pak. Ya, berkata ini, para saya nyium Hajar Aswad, saya lihat teratas Mas. Allah karim. Dulu 50 Pak. Teratas kan. Ya Allah yang karim. Kawan. Ayo tulen nah. Ya toh? Ayo terus. Coba Pak. Itu hak orang begini. Kalau kena dadanya. Ya kalau kena dadanya laki-laki,
Kalau kepala catatan sipil masih kuat. Mohon rekening bini Pak tepak kesoson Pak. Elang lah Pak, elang. Apalagi Pak Joko. Ini masalah sa'i harusnya menangis Pak. Sa'i menangis. Itu perjuangan ibunda itu. Begini kisahnya. Sa'i itu adalah ajik-jik kata orang Madura ya. Apa ajik-jik itu? Ramal. Bahasanya itu ramal, ajik-jik. Ya memang di Probolinggo nggak ngerti ya ajik-jik itu ya. Yang ngerti ini agak putranya anakku mesti ngerti ajik-jik itu. Ya, agak kecil. Ya. Jadi begini. Di Kut Palestina itu yang sekarang sudah umat Islam tidak bisa sholat di Masjid Al-Aqsa itu ya, yang kemarin itu kita tahu perempuan tembak gitu, sudah peradaban seperti itu Nabi Ibrahim di situ punya istri namanya Hajar, Sarah, tidak ada sitinya Mbak ya, tidak ada sitinya, masuk ke Indonesia itu menjadi siti, tidak tahu dari mana itu literatur siti, saya tidak tahu ya. Sarah itu 80 tahun nggak punya anak Pak, 80 tahun nggak punya anak. Kemudian bilang begini Sarah itu kepada Ibrahim, bahasa saya, Kang, lah begini boleh mari Kang, yang kau tanggi anak, Kang, bagi tanggi anak, kan gitu tadi, Kang, ya. Kata Ibrahim, siapa sih bini di kolek kan gitu ya, lah Kang tak usah jauh lah Kang, nyari dalam baiklah. Hajar itu adalah bedindanya Ibrahim. Bedinda itu pembantu Pak ya. Maka orang-orang Nasrani yang jahat itu berkata kepada kita, umat Islam itu adalah keturunan bedinda, keturunan pembantu kan gitu ya. Karena Ismail itu anak dari Hajar. Jahat Pak. Ya. Nah, kemudian setelah nikah dengan Hajar, hamil Hajar. Karena hamil, maka ditempelkan kepalanya kupingnya ini di ininya Hajar. Kalau Pak Agung dulu ketika menikah lagi ya Pak Agung ya kan ditempel oleh Pak Agung. Alasan tidak punya anak, menikah lagi terhamil ditempel gitu. Maksudnya apa? Anakku sudah sebesar apa kan gitu ya. Maka Sarah itu Pak kemudian cemburu, manusiawi cemburu itu. Tapi karena dia seorang nabi, dia diperintahkan menikah, tidak berbuat maksiat. Kemudian toh yang menyuruh adalah Sarah. Nabi Ibrahim hanya cuma gini, wahai kekasihku Sarah, kemarilah engkau agar engkau besok tidak dilaknat oleh Allah. Maka Ibrahim menghukumnya, ditindik di sini apa namanya? Ilmu ini itu Pak ya. Ya no? Kemudian lahirlah peradaban ke kita, orang perempuan pakai ya. Sekarang laki-laki niru Pak. Niru kan ya? Niru. Benih beki tuh Pak. Ya. Jadi padahal itu nggak tahu sejarah. Untuk di Barat Pak, itu adalah kelompok G. Laki-laki yang pakai anting itu berarti kelompok G. Orang yang kalau mungkin dulu kita mondok ya Pak, kepada catatan sipil, dukhul syai' bainal pupur. Ad-dala'um. Ya. Itu kelompoknya itu. Loh sekarang dengan bangganya orang-orang Purwokerto, orang-orang Bantaran gitu, ke kota. Kayak gitu. Saya tanya, sampai kenal Mas Maliman? Bukan tetangga saya. Komandan, ya. Kita kayak sini Pak, ikut-ikutan. Setelah sampai kepada itu, maka Ibrahim tahu kalau istri cemburu, maka dia bilang Hajar, kekasihku yang cantik, ayo pergi dari sini, kita cari tempat yang baru untukmu. Ya kan? Ismail sudah lahir itu. Bayangkan Pak, dari Kut ke Makkah, ke Baitul Atiq itu jarak tempuhnya 3 bulan pakai unta. Zaman Nabi 3 bulan. Untanya Nabi Kuswah. Kalau sekarang Alphard. Ya, Alphard. 3 bulan Pak itu. Ya kan? Ketika 3 bulan lamanya, enggak pernah tanya Pak itu. Hajar pun enggak pernah tanya. Bukan jalan Pak 3 bulan. Pakaiannya cuma tongkat, pakaian Nabi Ibrahim itu pakai roti panjang itu. Kalau di Mekah kan ada ya roti yang keras. Kenapa kok keras? Agar tidak bau. Nanti diputil begini dimasukkan ke teh diminum.
bertahun-tahun nggak rusak. Jadi Mas Haris kalau beli gitu dibawa pulang bukan miliknya orang Arab. itu adalah apa namanya rotinya itu. Pak Ibrahim 3 bulan itu Hajar itu nggak pernah tanya Pak, nggak pernah tanya itu. Dan aku bawa kawannya di kan tolong ulang kok nggak sampai, nggak pernah Pak itu. Wanita solehah tidak pernah bertanya ketika suaminya membawa. Saya ingin tahu. Bapak bawa istrinya ke Surabaya, 1 hari aja mumet, ya kan? Mumet di Surabaya, apa kata istri kita? Arab yang di Pak Pak, kok muter aja. Belum 3 bulan tuh 1 hari. Bawa pakai GPS, mesti gitu kan ya? Itu wanita yang sekarang. Maka kemudian sampai di Mekah Mak ya, Nabi Ibrahim itu pergi Pak, pergi. Ismail diletakkan di situ, ya kan? Ibrahim pergi. Setelah pergi, apa katanya Hajar itu? Kan, kenapa kau pergi kan? Kan gitu kan? Kenapa kau pergi? Nggak jawab Ibrahim itu. Kan, kenapa kau pergi? Katanya sampai 2 kali, nggak jawab. Maka ketiganya Hajar tidak hanya berkata, Kang, kenapa kau pergi? Hajar berkata, Allahu amaraka bihana. Itu perkataannya Hajar. Allahu amaraka bihana. Ada dipanjangkan. Allahu, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini kan? Gitu ya. Ibrahim mengangguk, iya. Nah, jadi kalau kata Pak Barjan, kalau dipanjangkan Allahu, apakah Allah? Jadi kalau adzan, DR adzan, kalau Allahu Akbar, berarti adakah Allah besar? Berarti Allahu Akbar kan maksudnya gitu. Setelah itu cukup Pak di situ Pak, cukup di situ. Lah, ketika itu Nabi Ibrahim bilang, maka ketika teteknya sudah habis, air susunya sudah habis, air di padang pasir habis, gelisah Hajar itu untuk memberikan minum anaknya. Sementara Ismail sudah acar-acaran gitu Pak ya. Maka kemudian dilihatlah di bukit Safa. Nanti Mas Haris dari bawah itu, ketika setelah selesai tawaf, setelah kemudian sholat di hijir Ismail, kemudian mandi minum air zam-zam, melihat di bukit Safa jauh Pak, naik. Di situ ada fata morgana kayak ada air. Makanya kemudian Nabi mengatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Di situ tidak ada air. Padahal dia sudah naik, lari. Nanti Mas Haris kalau tahu, ya Allah, seperti ini ya orang tua mencarikan kebahagiaan anaknya. Dari Safa dia melihat Marwah, seperti itu, nggak ada air. Maka pulang pergi 7 kali. Setelah sampai 7 kali di Safa, ya tahu kemudian dia lihat Ismail di bawah sudah tidak bergerak apa-apa. Apa kata Hajar? Mati anakku. Kan begitu kan? Mati. Meneteskan air mata Hajar turun dari Safa ke bawah. Turun ke bawah. Setelah sampai di dekatnya, di situ kemudian dekatnya Ka'bah pojok itu, kemudian dilihatnya Ismail sudah tenggelam, hanya sekedar ini dengan air. Maka diangkatnya Ismail itu, kemudian dia berkata istrinya Hajar itu, Zamzama, 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 berkumpullah air, maksudnya itu yang dikenal air Zamzam. Lah, setelah besar Pak, umur 13 tahun, Ibrahim datang Pak. Ibrahim datang itu, 13 tahun Pak ditinggal. Apa kata Hajar kepada anaknya? Ismail, anakku, abimu datang. Itu abimu, bapakmu yang gagah itu. 13 tahun dia menjadi single parent, baru datang bapaknya. Saya ingin tahu kalau wanita ditinggal 13 tahun, Lukito meninggalkan istrinya sudah punya anak, datang 13 tahun tidak memberi makan, apa kata istri kita? Hah? Muni ontur Pak, bergelong-gelong, mulanan, kan begitu toh? Tapi tolong, bagaimana prosesnya itu? Ketika sampai, Ibrahim itu seenaknya sendiri, kan begitu kasarnya. Maka dibilangkan kepada anaknya, wahai anakku, ini arafil mana? Ani adbahuka fandur mahada tar. Nah, aku bermimpi tadi malam. Nah, salah telur benda staduin kan Pak ya? Ya, tahu bilang begitu Nabi Ibrahim itu. Aku disuruh menyembelihmu. Fandur mahada tar.
Apa pendapatmu nak? Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu anak Pak. Coba ingin tahu saya Pak Joni, kan meresanat dan kan suruh beli kok sobat atas. Kalau suruh Pak Santoso nyaranya beli banyak. Ingin gimana kira-kira anak kita? Oh gerbilang-gerang dan Pak ada orang. Ini Ismail berkata, ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika itu Pak, pedang sudah di tangan. Pedang sudah di tangan. Begitu sudah direbahkan di sini, Nabi Ibrahim ada di pahanya begini. Ismail berkata, wahai Abi, sebelum kau sembelih aku atas perintah Tuhan, ada permintaanku ya Abi. Apa nak? Kata Ibrahim meletakkan pedangnya. Yang pertama Abi, sing-singkan lengan bajumu yang putih itu, agar nanti darah yang keluar dari leherku ini tidak melekat di baju, yang mengakibatkan ibuku nanti susah terus menerus. Yang kedua Abi, silahkan pedang yang kau miliki itu untuk menyembelih aku, asal yang tajam Abi, agar melintas di leherku ini tidak aku rasakan sakit sedikit pun. Yang ketiga Abi, ikatlah tangan dan kakiku, kata Ismail, agar ketika aku menyembelih aku tidak merontanya ya. Yang keempat, sampaikan salamku pada Umi agar dia bersabar menerima perintah itu. Nabi Ibrahim kemudian tangan kirinya meletakkan di matanya, diambil pedangnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillahi Allahu Akbar. Itu yang kemudian menjadi kurban bagi kita. Allah kemudian menggantinya dengan domba. Lah posisi seperti ini menjadi lontar jumrah. Ketika Ibrahim berkata itu, maka setan menggoda Ibrahim, dan Ibrahim melempar setan itu sebanyak 7 kali, dan tanggal 10 menjadi ibadah haji melontar jumrah Aqabah. Besoknya tanggal 11 tergoda kembali. Yang digoda siapa? Istrinya Hajar itu. Kemudian untuk apa? Dilontar juga oleh siapa? Oleh Hajar. Tanggal 11 Ibrahim diulangi lagi, dilontar sampai 21 kali. Baru 12-nya dilontar oleh setan menggoda Hajar, tidak bisa lontar lagi. Yang ketiga Ismail digodanya, dilempar lagi oleh Ismail, menjadi melempar jumrah napak tilas keluarga Nabi Ibrahim. Tetapi tolong diingat bahwa lontar jumrah, apakah itu nafar awal, apakah nafar tani, itu sama. Karena Al-Quran yang menyebutnya bahwa siapa faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaih, siapa yang akan mengawalkan 2 hari enggak dosa, fala ithma alaih. Faman ta'akhkhara fala ithma alaih, mengakhirkan tidak dosa. Mas Haris tinggal pilih mau yang awal apa yang tani, karena biasanya kalau bawa istri itu tidak tani Pak. Karena awal segera dia tawaf ifadah, kemudian sa'i dan cukur, segera dia praktek Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, video yang telah disajikan mengenai tentang masalah haji, makna haji yang sesungguhnya adalah aktivitas yang dilakukan, istilahnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, napak tilasnya beliau dalam melawan setan. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita untuk melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Itu adalah rekaman di tahun 2017 yang lalu ketika saya bersama istri melakukan ibadah haji, dan alhamdulillah bisa mengadakan tasyakur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rezekinya kepada
saya berdua dengan istri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.